Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Di hari Minggu ini kami boleh bersekutu kembali Tuhan. Meskipun masih dalam keadaan yang terbatas, tapi kami percaya itu tidak membatasi kuasa-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari ini ya Tuhan, karena kami boleh berkumpul bersama keluarga kami, bersama orang-orang terdekat kami untuk kembali bersekutu bersama Engkau ya Tuhan. Kiranya saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, Kau siapkan hati setiap kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu dan kami boleh bertumbuh dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Juga urapi hamba-Mu dalam menyampaikan, kiranya Tuhan Engkau menyertai, Engkau memimpin mulut hati bibir hamba-Mu ya Tuhan. Kiranya firman yang disampaikan hanya turut kehendak-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman pada hari ini. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan, kita berjumpa kembali. Nah, hari ini Bapak Ibu, tema yang diberikan kepada saya adalah selagi kita hidup. Ya, jadi sekali lagi, selagi kita hidup Bapak Ibu. Menarik tema ini Bapak Ibu. Ya, karena memang ya kita masih hidup sekarang. Ya. Dan kita hidup itu mau ngapain seperti itu ya, mau seperti apa hidup ini gitu ya. Nah, itu yang akan kita renungkan pada pagi hari ini Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus, hari ini kita baca bersama, mari di Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10. Mari siapkan Alkitab Bapak Ibu. Kita baca terlebih dahulu. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat di dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi Bapak Ibu. Ya, saudara terkasih dalam Kristus, ayat nas yang baru kita baca hari ini memberikan kita info bahwa setiap kita akan mengalami yang disebut dengan kematian Bapak Ibu. Betul ya? Setuju ya Bapak Ibu? Nah, dikatakan di dunia orang mati di situ oleh pengkhotbah. Itu adalah tujuan kemana kita semua akan pergi kelak. Nah, tapi Bapak Ibu, sebelum dibahas lebih dalam, kita tegaskan dulu ya. Jadi ini ayat ini di pengkhotbah ini itu bukan berarti membahas mengenai dunia orang mati ya saudara, ya, atau kematian. Sedang terjadi apa di kematian gitu, enggak, kita tidak membahas itu. Tapi lebih kepada upaya pengkhotbah untuk mengajak kita supaya tidak hidup sia-sia, sehingga setiap saudara dan saya kita hidup tidak sia-sia. Ya, selagi kita hidup ini tidak sia-sia Bapak Ibu. Amin. Mau ya? Ya, katakan dulu sama kanan kiri. Ayo jangan hidup sia-sia. Amin. Ya. Saudara terkasih dalam Kristus, kita semua tahu memang ya bahwa kehidupan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita di dunia ini semuanya memang hanyalah sementara. Dan tentunya dapat berhenti kapan aja Bapak Ibu. Karena jelas kita sebagai manusia memiliki keterbatasan dalam hal usia. Dan memang tidak ada yang tahu kapan kita akan pulang ke rumah Bapak. Betul ya? Ada yang tahu mungkin di sini kapan akan pulang ke rumah Bapak? Ya, saya percaya seharusnya tidak ada yang tahu Bapak Ibu ya. Nah, memang sering kan ya kita lihat ya orang yang sudah sepuh ya, umurnya bahkan ada yang ratusan tahun masih hidup. Ya, tapi juga ada yang masih muda ya, banyak akhir-akhir ini kita lihat mau di televisi atau di lingkungan kita, masih muda baru bersinar-sinarnya sudah dipanggil Tuhan. Ya. Jadi jelas memang tidak ada satupun yang tahu
kapan waktu dan tugas kita itu habis di dunia ini, saudara. Nah, makanya di tengah keterbatasan ini kita hidup, jangan sampai sia-sia. Jangan sampai kita menggunakan waktu kita yang berharga selama hidup ini dengan hal-hal yang justru tidak berguna dan akhirnya kelak menyesal. Karena setelah kita mengalami kematian jasmani, saudara, dan masuk di dunia orang mati, tidak ada kesempatan lagi. Jelas, ya, nats kita hari ini juga berkata demikian, bahwa memang tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Ya, kemana engkau akan pergi? Ya, sayangnya, saudara, meskipun demikian, memang rupanya masih banyak di antara manusia-manusia yang ternyata masih tidak menggunakan waktu dan kesempatan yang diberikan Tuhan selama hidupnya itu dengan baik. Ya, miris, tapi ini realita terjadi. Ya. Nah, jadi mari pagi hari ini kita merenungkan bersama bagaimana supaya kita bisa hidup dengan baik selagi kita hidup. Sehingga sekali lagi kita hidup tidak dengan sia-sia, saudara. Amin. Ya. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, dalam bacaan firman Tuhan kita hari ini, pasal 9 ini dinyatakan Salomo sebagai penulis kitab ini, saudara, itu memang menjelaskan suatu pemahaman tentang kesia-siaan dalam hidup. Dimana kalau kita mau membaca seluruh perikopnya dari ayat 1 sampai 12, nanti baca di rumah. Nah, pengkhotbah pasal 9 ini memberi makna tentang hidup dan bagaimana menyikapinya. Di awal pengkhotbah menyatakan bahwa kehidupan di bawah matahari yang dikatakan kolong langit ini selalu berakhir dengan sia-sia. Kenapa? Karena semua manusia sekali lagi pasti akan mengalami yang namanya kematian. Apapun, saudara, yang dicapai dalam hidup tidak akan dibawa dan dinikmati seterusnya. Karena sekali lagi pastilah manusia akan mati. Dia meyakinkan kita bahwa kematian akan datang kepada semua orang dan tanpa terkecuali, saudara. Nah, kematian terjadi baik kepada orang benar maupun orang jahat, dikatakan demikian di ayat 1 sampai 3, Bapak Ibu. Nah, di mana kematian adalah titik nadir, perwujudan dari semua kesia-siaan hidup di dalam dunia ini. Ya, menurut Salomo dalam ayat 1 sampai 3, Bapak Ibu, bahwa siapapun kita, entah baik atau benar, berdosa atau tidak, pastilah akan menghadapi yang disebut kematian. Ya, dengan kata lain, apapun yang dikerjakan dalam dunia ini akhirnya dipandang menjadi sia-sia oleh karena kematian yang pasti akan datang bagi setiap orang, Bapak Ibu. Namun menariknya, Bapak Ibu, di ayat keempat kalau saudara baca, pengkhotbah menyampaikan ada sebuah harapan di tengah kesia-siaan yang pasti datang ini, saudara. Apa harapan itu? Harapan yang dikatakan Salomo adalah harapan terhadap kehidupan. Kematian, saudara, memang menjadi sesuatu, semuanya itu menjadi sia-sia. Tapi kehidupan menjadikan sesuatu itu memiliki harapan. Dalam ayat 4 ini, pengkhotbah mengingatkan kepada kita, dikatakan di situ bahwa anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Ini, saudara, merupakan suatu kiasan untuk menjelaskan bahwa ukuran yang terkecil dari keberadaan seekor binatang yang hidup adalah lebih baik daripada ukuran yang terbesar dari sesuatu namun mati. Ya, artinya apa, saudara? Perhatikan ini. Selama masih ada kehidupan, masih ada waktu untuk bersiap bagi kematian. Itulah, saudara, harapan dalam kehidupan. Ya. Nah, dengan kata lain, Bapak Ibu, selama seseorang belum mengalami kematian, saudara, ia masih beroleh kesempatan untuk mengisi hidup, untuk mencapai harapan yang ada. Karena memang mengisi kehidupan dengan baik
adalah lebih berguna daripada kita mengeratapi sebuah kematian, saudara. Amin. Nah, jadi saudaraku, kehidupan yang sia-sia ini rupanya masih memberi harapan. Apabila manusia yang masih hidup ini mampu mengisinya dengan baik. Maka pertanyaannya yang penting adalah bagaimana mengisi kehidupan ini agar tidak sia-sia Bapak Ibu selagi kita hidup. Nah, mari kita bahas bersama. Dalam ayat 7 sampai 10 ini kita menemukan minimal ada dua hal penting yang dapat dipelajari dan dilakukan oleh setiap orang, termasuk Bapak Ibu dan saya, selama masih ada kesempatan hidup di dunia ini. Selagi kita hidup, saudara, kita masih punya harapan, kita masih punya kesempatan. Ya, apa aja itu? Yang pertama, sadarilah bahwa hidup ini adalah sebagai berkat dari Tuhan. Saudara, bagi Salomo adalah lebih berguna menikmati hidup sebagai pemberian Allah daripada meratap dan mengalami ketakutan dalam menanti akhir kehidupan. Pengkhotbah 9 ayat 7 berkata, "Mari makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu." Ya, kita lanjutkan ayat 9. "Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bagianmu dalam hidup dan usaha yang kau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari." Saudara, dalam ayat 7 dan ayat 9 ini Salomo memberikan contoh berkat Tuhan dalam kehidupan. Kita bisa melihat apa yang membedakan hidup orang Kristen sebetulnya bukan ditentukan oleh berapa banyak yang kita miliki, bukan ditentukan oleh seberapa banyak yang masih tersisa dari segala yang kita pakai dalam hidup ini, saudara. Bukan itu, saudara, yang membedakan hidup kita dengan hidup orang lain. Bahkan, saudara, kita juga tidak boleh kecewa dan mempersalahkan keadaan kenapa mungkin kita tidak diberkati seperti orang lain, misalnya seperti itu. Tapi sebaliknya, seharusnya kita bisa belajar. Yang membedakan kita dalam menjalani kehidupan ini adalah karena kita menjalani hidup yang penuh dengan sukacita, hidup yang puas, hidup yang menikmati segala yang kita miliki dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, bagaimana sekarang kita belajar mengucap syukur gitu ya, saudara? Yang terutama memang supaya kita bisa mengucap syukur, kita harus menyadari bahwa hidup kita ini, saudara, ada di tangan Tuhan. Itu, saudara, kunci utamanya. Sejak awal di ayat 1, pengkhotbah memang sudah mengajak kita untuk melihat bahwa hidup kita ini memang bisa up and down, saudara. Kadang bisa dalam kondisi baik, tapi kadang juga bisa dalam kondisi yang tidak baik. Namun demikian, ada satu hal yang membedakan kita sebagai orang percaya dengan orang yang tidak percaya. Sekali lagi, kenapa kita bisa tetap mengucap syukur dalam tiap keadaan? Sekali lagi, karena kita menyadari, saudara, bahwa hidup kita ini ada di tangan Allah dan ada final justice-nya. Itu, saudara, yang membuat kita berbeda ketika kita mengalami pengalaman hidup yang sama dengan orang lain. Jadi memang dengan menyadari bahwa hidup kita di tangan Tuhan, maka kita bisa hidup, bisa menyadari bahwa hidup ini adalah sebagai berkat dari Tuhan. Jadi kita bisa menikmati hidup ini, saudara, sama seperti yang Alkitab katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah bagimu. Jadi nikmatilah makanan, minuman yang selama ada dalam kehidupanmu, sebab itu adalah pemberian Tuhan. Nikmatilah dengan penuh kebahagiaan karunia hidup apapun, ya, termasuk sebagai makhluk sosial yang bergaul dan saling membutuhkan satu sama lain dalam dunia, seperti berkeluarga, bermasyarakat, dan lain-lain.
karena itu adalah anugerah dan pemberian dari Tuhan, saudara. Nikmatilah apapun yang terjadi dalam hidupmu, saudara. Nikmatilah dengan sukacita, nikmatilah dengan kebahagiaan hidup. Karena memang hidup kita ini, saudara, adalah berkat dari Tuhan. Ya, yang kedua, saudara, jangan sia-siakan waktumu dan lakukanlah yang terbaik, saudara. Saudara, dalam kitab Pengkhotbah, Raja Salomo menulis suatu ayat yang luar biasa, yaitu agar manusia akan kesempatan yang sama dari Tuhan. Setiap manusia, saudara dan saya, memperoleh waktu 24 jam setiap harinya. Ya, saya, saudara, Pak Presiden sekalipun, semuanya punya waktu yang sama, saudara. Hanya saja, memang sayangnya, memang ada sejumlah manusia yang tidak mampu memanfaatkan waktu yang ada. Sehingga akhirnya jelas, waktu itu akan terbuang dengan sia-sia. Sementara itu, sebaliknya, kita bisa lihat sebetulnya manusia-manusia yang sadar dan memanfaatkan waktu dengan baik, maka ia akan mendapatkan banyak keuntungan dalam hidupnya, saudara. Ini, saudara, yang sebetulnya seringkali menjadi perbedaan antara orang bilang orang sukses dengan orang gagal. Ya, kalau kita bicara dalam konteks kehidupan, ya, saudara. Nah, memang ada hukum tabur tuai yang berlaku, saudara. Jangan lupa itu. Yaitu berapa banyak yang kita tabur, maka sebanyak itulah hasil yang kita tuai, saudara. Contoh, seorang pelajar, sebagai seorang pelajar, ya, misal menginvestasikan waktu dengan belajar sungguh-sungguh, kita bisa lihat, ya, hasilnya seperti apa. Ya, dia pasti akan menerima hasil yang baik, hasil yang lebih baik dibanding dengan mereka yang mungkin tidak belajar, tidak mau memberikan waktunya dengan belajar. Betul ya? Betul ya. Biasanya orang-orang yang rajin, ya, mereka itu akan mendapatkan hasil yang lebih bagus, seperti itu. Nah, sama juga halnya dengan kita dalam konteks kerohanian, saudara. Ya. Nah, apa namanya itu? Seberapa banyak saudara itu mau memberikan waktu saudara kepada Tuhan? Seberapa banyak saudara itu mau untuk menginvestasikan waktu kita untuk Tuhan, ya, baik dalam saat teduh pribadi kita, ya, atau dalam ibadah dan pelayanan yang kita lakukan, ya, maka sebetulnya seberapa banyak itulah kita akan mengenal dan kita akan hidup karib dengan Dia. Jadi kita itu jangan, bisa dibilang jangan sekedar nuntut Tuhan aja untuk memberkati kita saja, Bapak Ibu. Ya. Padahal kita sendiri mungkin masih belum mau untuk memberikan waktu kita yang terbaik untuk Tuhan. Ya, melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Ya. Jangan jadi umat yang mungkin kita sekedar menuntut berkat, tapi kita tidak ada juga timbal baliknya sama Tuhan. Ya, nanti kita jadi umat yang mudah kecewa kalau seperti itu. Jangan sampai, Bapak Ibu. Ya, yang mengerti katakan amin, Bapak Ibu. Ya, maaf kalau ini agak keras ya, saudara. Ya, tapi ini penting, saudara. Ya, mari sebagai umat Tuhan kita gunakan waktu yang ada sebaik mungkin. Ya, tentunya sekali lagi dengan prioritas yang benar, ya, sesuai dengan firman Tuhan, Bapak Ibu. Ya, karena dikatakan memang akan tiba waktunya di mana kita sudah tidak dapat lagi mengerjakan apa-apa, Bapak Ibu. Ya, yaitu ya ayat 12, ketika kita sudah dipanggil Tuhan. Ya. Nah, jadi mari lakukan yang terbaik di sisa hidup kita. Ya, selagi kita hidup, Bapak Ibu. Ya, kita melakukan yang terbaik, menjadi yang terbaik. Itu bukan saja kita dengan sekedar efektif dan produktif mungkin menghasilkan sesuatu dari tangan kita untuk kepentingan pribadi kita aja loh. Bukan sekedar seperti itu, Bapak Ibu. Bukan sekedar untuk keamanan posisi kita, ya, mungkin yang bekerja untuk keamanan
karir kita, ya mungkin untuk menyenangkan bos kita, ya. Enggak sekedar seperti itu Bapak Ibu, ya. Tapi terlebih dari semua itu, kita mengerjakan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, dengan sekuat tenaga kita, memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik mungkin karena kita mengerjakannya bagi Tuhan. Ya, itu yang harus jadi pegangan kita Bapak Ibu. Seperti Rasul Paulus yang mengatakan kepada jemaat di Kolose, ya, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, sehingga mari setiap kita, hendaklah kita benar-benar belajar memperhatikan bagaimana kita hidup Bapak Ibu, supaya kita sekali lagi tidak hidup seperti yang dikatakan Alkitab, supaya kita tidak hidup seperti orang bebal, tetapi supaya kita hidup seperti orang yang arif dan bijaksana Bapak Ibu. Ya. Nah, hidup kita memang haruslah bertujuan untuk memuliakan Tuhan. Ya. Dan kita itu bisa lakukan segala sesuatu yang ada di depan kita saat ini itu dengan segenap hati dan dengan segenap tenaga kita. Ya. Kerjakan apapun, ya, selagi bisa, ya. Termasuk dalam pelayanan Bapak Ibu kepada Tuhan. Selagi masih ada kesempatan untuk melakukannya, lakukanlah yang benar, lakukanlah yang baik, ya. Karena ketika kita sudah mati, sekali lagi, semua penyesalan akibat mungkin tidak sempat melakukan semua yang seharusnya bisa kita lakukan di dunia, itu tidak akan ada gunanya lagi. Ya. Jadi jikalau kita semua yang ada di sini maupun di rumah masih hidup hari ini Bapak Ibu, mari jangan sia-siakan waktu kita. Jangan sia-siakan kesempatan yang sudah Tuhan anugerahkan pada setiap kita. Ya. Kerjakan yang Tuhan percayakan padamu. Jangan tunda-tunda, Bapak Ibu. Ya. Kalau engkau masih hidup mungkin dalam dosa saat ini, mari saat ini juga, ya, saya ajak saudara bertobat. Jangan sampai telat, Bapak Ibu. Ya. Kalau saudara sampai saat hari ini belum penuh percaya kepada Tuhan, mari pagi hari ini, mumpung masih hidup, sekali lagi ambil komitmen. Ya, sekarang percaya sama Dia. Ya, mumpung masih sempat saudara, agar setiap kita bisa selamat. Ya. Nah, kalau saat ini mungkin ada saudara juga yang mungkin terpanggil untuk melayani Tuhan. Ya, jangan tunda-tunda saudara. Ya, karena kita tidak tahu besok itu kita masih bisa memuliakan Tuhan melalui hidup kita atau enggak. Ya, jadi jangan sia-siakan waktumu, jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan kepadamu. Lakukan yang terbaik, apa yang bisa kamu lakukan. Karena hidup kita tentunya harus bertujuan untuk memuliakan Tuhan. Dan kita lakukan dengan segenap hati, segenap waktu, dan segenap tenaga kita Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi sebagai penutup Bapak Ibu, mari saudaraku, kita bersyukur untuk semua hal yang indah yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Untuk semua kasih karunia yang boleh kita nikmati dengan ucapan syukur pada hari ini. Mari bersyukur dalam perjalanan hidup kita. Meskipun kita memang tidak langsung lepas dari segala kesulitan atau pergumulan seperti yang dialami semua orang di bawah kolong langit bumi ini Bapak Ibu. Ya, kita semua mungkin menghadapi hal-hal yang sama. Tetapi mari kita bersyukur pada Allah yang di atas, tangannya yang terulur menopang dan memimpin kita. Tangan yang penuh dengan kuasa, yang mengatur dan mengontrol, memelihara serta menuntun kita. Tangannya yang penuh kasih Bapak Ibu ada selalu untuk menyelamatkan kita. Kiranya semua itu Bapak Ibu boleh memberi kita sukacita, ya, dan kekuatan bagi setiap kita untuk kita bisa menjalani hidup
dengan senantiasa bersandar kepada Tuhan. Memberikan yang terbaik ya, dan terindah yang bisa kita lakukan dan bisa kita kerjakan selama kita hidup, selagi kita diberi kesempatan sama Tuhan, Bapak Ibu. Biar itu menjadi bukti bahwa kita adalah milik Tuhan dan anak-anak Tuhan yang hidupnya bisa menjadi kesaksian bagi orang lain. Amin, Bapak Ibu. Nah, hari ini memang khotbah mengajak kita untuk melihat kembali esensi hidup yang mendasar, yaitu untuk apa kita hidup di dunia ini, Bapak Ibu. Apakah Anda sudah dapat mengucap syukur dan menikmati karunia Allah dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu sekalian? Dan terutama bagaimana cara kita untuk menghargai kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada setiap kita untuk hidup hingga saat ini, Bapak Ibu. Tanyakan pada diri kita masing-masing dengan jujur, apa yang telah kita lakukan hingga saat ini untuk menjadikan hidup kita berbuah bagi Tuhan dan sesama selagi kita masih hidup. Mari pagi hari ini firman Tuhan sekali lagi mengingatkan kepada kita, ambillah keputusan untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan dalam kehidupanmu ya. Melakukan yang terbaik bagi Tuhan dan bagi sesama dalam setiap area kehidupan yang kita jalani. Mulailah melakukan sekarang, karena kesempatan itu bisa berlalu kapan aja ya. Hidup ini memang singkat dan berharga, Bapak Ibu. Jika kita masih hidup dalam kebebalan, bertobatlah. Dari kefasikan kita juga bertobatlah ya, karena selama ada kesempatan, mari kita lakukan dengan sebaik mungkin. Dan apabila mungkin kita sudah merasa hidup dengan baik, maka juga jangan berhenti di situ, karena hidup itu dinamis ya. Lakukanlah lebih baik lagi tanpa henti. Dan jangan lupa, nikmatilah kehidupan yang diberikan Allah sebagai ganjaran kita. Jangan buang kesempatan yang ada dalam hidup yang singkat dan berharga ini, Bapak Ibu. Mari lakukan yang terbaik yang bisa Anda lakukan. Gak usah tengok kanan kiri punya apa. Lakukan yang terbaik yang apa yang Tuhan percayakan pada Anda. Anda tidak perlu menjadi orang lain. Anda tidak perlu menjadi seperti orang yang di depan Anda ya, jadilah diri Anda sendiri. Lakukanlah yang terbaik sesuai dengan karunia dan talenta yang Tuhan sudah anugerahkan kepada setiap saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas renungan pada pagi hari ini yang mengingatkan kita untuk pentingnya kami ya Tuhan untuk mengelola hidup kami, memanfaatkan hidup kami, waktu dalam hidup kami dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami, talenta, karunia, berkat pada setiap kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mampukanlah kami untuk kami boleh ya Tuhan melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami. Bila kami saat ini merasa tidak mampu, kiranya Roh Kudus yang memampukan setiap kami ya Tuhan, menolong setiap kami sehingga kami dengan teguh hati bisa menjalani hidup ini dengan iman ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.